Sebagai pimpinan lembaga SMP Swasta Katolik Kota Goa Bawai, kepada tim IT Kota Goa, saya memberi apresiasi yang tinggi untuk kreativitasnya dalam meluncurkan salah satu produk baru di lembaga pendidikan ini, yakni podcast Warta Kota Goa. Besar harapan saya sebagai pimpinan lembaga ini, kiranya podcast Warta Kota Goa sebagai sebuah media baru bisa memberikan kontribusi positif untuk perkembangan lembaga ini ke depannya dengan lebih mengedepankan nilai-nilai edukatif, juga bisa menjadi sarana media pembelajaran bagi peserta didik. Selain itu juga menjadi sarana promosi sekolah yang perlu terus dikemas dengan lebih baik ke depannya untuk kepentingan kemajuan di lembaga pendidikan kita tercinta ini. Profisiat untuk podcast Warta Kota Goa. Podcast Warta Kota Goa, gaspol. Baik, yang pertama patut saya sampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada podcast Warta Kota Goa dan krunya yang sudah berkreasi, berinisiatif untuk lembaga ini bersama podcast Warta Kota Goa. Semoga bisa memberikan warna tersendiri, bisa memberikan suatu nilai positif untuk lembaga pendidikan SMP Kota Goa Bawai. Harapan saya bahwa podcast Warta Kota Goa ini bisa menjadi titik tumbuh pemanfaatan teknologi IT yang ada di SMP Kota Goa, sehingga bisa memberikan nilai-nilai yang mendidik anak-anak kita sehingga mereka dalam proses pembelajaran ke depan mereka tidak gaptek terhadap teknologi, tetapi mereka terus beradaptasi dengan teknologi yang terus berkembang secara pesat ini. Harapan saya bahwa podcast Warta Kota Goa ini terus berkembang, terus eksis dan tidak pernah padam ataupun tidak pernah mati, dan juga menjadi suatu nilai plus, nilai tambah, nilai lebih pada lembaga, juga terutama kepada anak didik kita atau anak-anak kita, sehingga mereka semakin percaya diri bersama podcast Kota Goa dalam proses pembelajaran, dan mereka memperoleh nilai-nilai ataupun bekal yang cukup untuk mereka bawa ke tingkat yang lebih tinggi nanti. Podcast Warta Kota Goa, gaspol! Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih untuk kerja keras dari tim IT yang telah meluncurkan podcast Warta Kota Goa untuk lembaga pendidikan Kota Goa untuk tahun pelajaran 2023-2024. Saya merasa bahwa podcast ini sangat penting khususnya buat Bapak Ibu guru. Kita harus lebih adaptif, artinya kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, karena kebutuhan untuk yang namanya IT di lembaga pendidikan kita ini itu sangat-sangat penting dan sangat-sangat dibutuhkan. Makanya dengan kehadiran podcast Warta Kota Goa ini bisa memacu kita untuk menjadi lebih kreatif lagi, lebih
memaksimalkan fasilitas yang ada sehingga podcast kita yang diluncurkan ini tidak seperti podcast-podcast pada umumnya. Mari kita supaya podcast ini bisa kita bawa ke dalam kelas sehingga proses pembelajaran dalam kelas itu bisa lebih bervariasi, menyenangkan, dan pastinya impact untuk anak-anak itu menjadi luar biasa karena anak-anak yang kita didik sekarang ini adalah anak-anak generasi milenial yang benar-benar kesehariannya itu selalu bergaul dengan yang namanya IT. Harapan saya ke depan podcast ini akan terus berjalan dan semakin meningkat menjadi semakin luar biasa demi kota Goa kita tercinta. Terima kasih. Podcast Kota Goa Gaspol. Ya, tanggapan saya tentang podcast Warta Kota Goa, kami sangat mendukung dari sarana prasarana. Berterima kasih juga kepada tim. Untuk itu kedepannya kalau ada kebutuhan yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan sarana prasarana podcast Warta Kota Goa, kami dari tim sarana prasarana sangat mendukung untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Harapan kami ini juga menjadi sarana pembelajaran bagi anak-anak sehingga mereka juga bisa mengambil bagian menjaga fasilitas yang ada di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Podcast Warta Kota Goa Gaspol. Jadi baik, dengan ini saya sangat memberikan apresiasi yang cukup tinggi, terutama untuk teman-teman tim IT Kota Goa yang sudah membuat gebrakan baru dengan adanya podcast Warta Kota Goa, itu sebagai media untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan kegiatan kesiswaan yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan juga non-akademik atau ekstrakurikuler. Jadi harapannya podcast Warta Kota Goa ini lebih mengutamakan peran peserta didik untuk meningkatkan kemampuan public speaking peserta didik. Terima kasih. Warta Kota Goa semangat dan gaspol. Tanggapan saya selaku guru bahasa Indonesia sekaligus instruktur seni terhadap podcast Warta Kota Goa. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada tim IT Kota Goa yang telah membuat gebrakan baru untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di sekolah ini. Harapan saya, semoga dengan podcast ini dapat melatih siswa untuk selalu berpikir positif, mengasah keterampilan berbahasa, sekaligus menjadi wadah untuk siswa menyalurkan bakat dan minat mereka. Podcast Warta Kota Goa, Gaspol. Halo sahabat pencinta komunitas SMPS Katolik Kota Goa Bawai dimanapun berada. Salam jumpa, senang sekali hari ini kami dapat berjumpa bersama Anda sekalian di studio podcast Warta Kota Goa. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan launching podcast Warta Kota Goa sebagai media untuk menginformasikan dan mempublikasikan terkait kegiatan-kegiatan yang ada di Lembaga Pendidikan SMPS Kota Goa Bawai. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama lengkap saya Frederikus Monameli, biasa dipanggil Pak Edi. Kemudian untuk akun media sosial Edi Suarez. Ya, baik, untuk episode perdana ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya dan seorang tim kreator yang menggagaskan podcast ini. Ya, selamat malam Pak Ari. Selamat malam ya Pak Edi ya. Memang kita syutingnya malam. Ini memang karena kita menghindar dari situasi terlalu ramai di sekolah. Oke. Ya, jadi Pak Ari sebagai salah satu narasumber dan juga sebagai penggagas dari podcast ini. Sebelumnya Pak Ari bisa memperkenalkan nama, aktivitas dan lain sebagainya. Silakan Pak Ari. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Edi ya. Jadi saya, nama lengkap saya Gabriel 2DE. Mungkin biasanya orang di bawah kadang-kadang karena di sini banyak orang paham doa, jadi kadang orang menyebut dengan Gabriel 2DE. Sebenarnya paham saya itu DE. 2 itu mungkin dulu orang tua karena saya anak kedua mungkin jadi mereka pakai 2. Jadi bukan doa. Kemudian saya di SMP Kota Goa ini mengampu pelajaran Tikom
Iya. Dan bukan kebetulan sih, dipercayakan juga dengan tugas tambahan untuk mengurus 1-2 hal yang berkaitan dengan IT. Iya. Oke. Ya, baik. Jadi selama ini kelihatan Pak Ari sebagai guru Tikom sangat sibuk ya, karena dengan aksi nyata di kurikulum Merdeka, ya, dia membutuhkan dokumentasi. TMM ya? Iya. TMM, oke. Seperti video dan lain sebagainya. Iya. Baik Pak Ari, tadi di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa untuk podcast ini kita beri nama Podcast Warta Kota Goa. Iya, dan juga Pak Ari sebagai penggagas podcast ini. Kira-kira apa yang melatar belakangi Pak Ari sebagai menjadi nama Podcast Warta Kota Goa, kemudian menggagas podcast ini? Silakan Pak Oke, Ari. baik. Jadi mungkin saya awali dengan saya masuk di sini kan 2015. Iya. Akhir 2015, awal 2016. Dan ketika saya bergabung di sini, 1-2 informasi yang saya terima bahwa sekolah ini pernah punya majalah. Iya. Yang namanya Warta Kota Goa. Iya. Jadi ketika kemarin beberapa waktu yang lalu kita punya keinginan untuk membuat satu ruangan yang berfasilitas dalam konteks podcast ini, saya pikir hal baik yang pernah ada di masa itu, dan saya kembali lagi bahwa ketika saya datang SMP Kota Goa itu sudah baik dan luar biasa di zaman itu, zaman itu. Jadi betul. Saya dengar cerita bahwa ada majalah tadi, sehingga saya pikir dengan model yang baru, walaupun tujuannya sama seperti majalah, kita hidupkan kembali nama itu. Jadi sebenarnya ini bukan nama baru. Iya. Ini nama yang pernah ada, yang lama, tapi dalam bentuk majalah. Yang lama dalam bentuk majalah. Kali ini kita coba dia dengan hal baru, mungkin karena tren sekarang dengan teknologi dan perkembangan zaman, kita podcast tapi namanya tetap Warta Kota Goa. Menurut Pak Edi bagus namanya. Luar biasa. Oke. Artinya kita menyesuaikan dengan keadaan. Kalau dulu kan kita masih belum, untuk media sosial multimedia belum terlalu ramai istilahnya. Kita masih menggunakan media cetak. Nah, dengan media ini artinya kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, bahwa peserta didik atau lembaga pendidikan itu perlu mengikuti perkembangan zaman dengan menggunakan IT atau multimedia. Baik. Pak Ari, saya boleh tahu motivasi apa lagi yang mungkin bisa Pak Ari tunjukkan sehingga bisa membuat podcast ini dan bisa dipublikasikan kepada masyarakat luar? Oh ya, baik ya. Jadi sebenarnya secara apa yang akan dicapai, apa yang akan ingin dicapai begitu misalnya. Sebenarnya kalau saya secara pribadi berpikir sederhana bahwa apapun yang kita lakukan di sekolah ini tujuannya hanya satu, yaitu untuk memberi dampak yang baik terhadap perkembangan peserta didik. Jadi sebenarnya muaranya hanya peserta didik. Betul. Jadi mungkin kalau Pak Edi tanya soal motivasi, saya pikir ini hal yang baik yang perlu kita terus dorong bersama, kemudian kita berjalan bersama. Kebetulan Pak Edi kan kepala urusan humas. Jadi saya pikir ini penting untuk kita sehingga sekolah ini punya satu jalur sosialisasi yang baru kepada masyarakat. Sosialisasi ini dalam konteks bukan kita, kalau orang sini bilang bau-bau, bukan. Artinya bagian dari kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan terhadap peserta didik kepada orang tua. Jadi mungkin nanti ketika kita posting, orang tua nonton, orang tua tahu kegiatan-kegiatan kita selama ini. Mungkin begitu dulu ya Pak Edi. Artinya segala sesuatu terkait dengan kegiatan yang positif, kita bisa posting atau kita bisa publikasikan lewat podcast ini. Siap, oke. Baik. Kalau boleh tahu Pak Ari, sebagai ketua tim kreator, kira-kira proyek apa saja yang akan ditampilkan atau dibuat melalui media podcast ini? Oke, baik. Jadi seperti di tayangan-tayangan kita sebelumnya tentang yang kita
berikan 1-2 pertanyaan terhadap pimpinan, para kaur kita, bahwa keinginan lembaga ini dengan adanya fasilitas ini, saya juga sepakat bahwa media ini dia harus berdampak pada anak, pada peserta didik, sehingga proyek, kalau Pak Edi pertanyaannya proyek apa, saya pikir hal yang harus kita lakukan, karena ini baru untuk Pak Edi, baru untuk saya, baru untuk kita semua. Hal ini baru juga untuk para siswa kita, sehingga saya pikir nanti kita bisa buat semacam audisi terhadap host, karena saya pikir ke depan tidak perlu kita guru yang sebagai host dan sebagainya di dalam ini. Saya juga bisa berusaha untuk mendampingi teman-teman untuk menularkan kemampuan, cara ambil video yang baik, cara ambil gambar yang baik, cara merekam audio yang baik kepada peserta didik, sehingga satu waktu mereka lah yang urusan ini, sehingga kita hanya mendampingi saja. Mungkin dari saya itu dulu ya. Luar biasa Pak Ari. Jadi memang niatnya baik. Jadi selain kita mempublikasikan apa yang ada di sekolah ini, kemudian kita menginformasikan kepada orang tua terkait kegiatan siswa. Jadi melalui media podcast ini kita bisa melatih siswa selain menjadi host tadi, bisa sebagai videografer atau bisa untuk setting alat-alat yang ada di dalam studio ini. Ya luar biasa Pak Ari. Dalam bentuk ekstrakurikuler ya. Jadi bisa saja nanti kita ada ekskul videografi atau ekskulnya public speaking, bisa yang juga. bisa teman-teman guru bahasa Indonesia gagaskan itu. Kemudian kita dari IT ekskul TIK-nya dalam konteks videografi, editing dan sebagainya. Saya pikir ini bisa lah, kita bisa. Teman-teman di belakang kamera ini, saya punya saudara-saudara ini luar biasa semua. Jadi ini saya hanya orang yang salah satu diminta Pak Edi. Sebenarnya di balik layar ini ada beberapa saudara-saudara yang spirit fight-nya luar biasa. Saya pikir kita tepuk tangan untuk kita semua ya. Kita tepuk tangan. Luar biasa. Semangatnya gaspol. Iya, betul. Baik, Pak Ari. Jadi tadi Pak Ari sudah gambarkan mungkin proyek apa yang akan kita laksanakan dengan podcast ini. Selain untuk publikasi tadi, kemudian untuk melatih kreativitas siswa, di sisi lain sesuai dengan kurikulum Merdeka yang sekarang butuh aksi nyata di PMM terkait dengan video pembelajaran tadi kemudian aksi nyata yang kita ikut pembelajaran di Topi PMM, bisa kita menggunakan media podcast ini karena kita fasilitasnya sudah ada studio dan kameranya di sana. Oke. Dan juga teman-teman tim IT juga sangat luar biasa. Sepakat. Oke. Baik, Pak Ari, ini saya mau tahu, ini kan selama ini Pak Ari sudah sering menggeluti proyek ini atau podcast yang mungkin ada di luar atau di mana Pak Ari pernah bergabung. Tentunya memiliki tantangan. Jadi tidak gampang kita melakukan proyek yang berhadapan dengan podcast atau studio seperti ini. Tentunya ada tantangan-tantangan. Pak Ari bisa ceritakan mungkin tantangan seperti apa? Oke, baik ya. Jadi memang sebagian orang di Bawai khususnya atau mungkin di luar sana selain Bawai itu orang mengenal namanya podcast Tuki Api. Itu podcast yang mungkin salah satu podcast yang ada di Nagekeo ini. Iya, mungkin sudah beberapa episode itu. Sudah sekitar 20-an episode. Hanya memang itu tadi. Di situ banyak juga teman-teman yang berperan, ada teman saya, Pak Fian dan sebagainya. Kalau soal konteks pertanyaan Pak Edi itu, saya pikir kalau Tuki Api itu kan podcast umum, dia tidak dalam konteks pendidikan. Jadi kesulitannya mungkin secara sarana prasarana karena kita harus berdiri sebagai individu. Kita harus berdiri sebagai pribadi yang harus memiliki kemampuan finansial yang baik dalam konteks menghasilkan video dan audio yang baik. Kemudian
bedanya dengan di sini ini kan lembaga. Jadi Iya. secara finansial pasti kita didukung oleh program-program sekolah. Betul. Sejauh program kita ini berdampak. Betul sekali. Jadi mungkin saya langsung saja Pak Edi. Iya. Hari ini kita belum bisa menuntut lembaga untuk memberi sumbangsi terhadap segala hal yang kita inginkan, betul. karena kita baru mulai. Sehingga saya pikir semangat kita sudah baik, kita lanjut saja, pasti lembaga dukung. Karena kemarin kalau tidak salah di tayangan kita di depan tadi, Iya. itu kaur surprise-nya itu sudah siap untuk Betul mendukung sekali, program ya. ini. Jadi saya pikir ini hal yang baik yang bisa kita dorong ke depan. Iya, artinya dengan kita mengadakan studio podcast ini tidak mengganggu finansial yang ada di lembaga pendidikan ini ya Pak Ari. Iya, itu penting. Iya. Itu memang penting karena Mungkin ini adalah satu hal sederhana, hal kecil, Iya. walaupun baik, tapi bukan satu-satunya yang harus diperhatikan oleh lembaga. sekali. Banyak hal yang harus lembaga perhatikan. artinya kita bisa menggunakan aset-aset yang ada. Kita tidak memaksa lembaga untuk mengadakan, tapi kita bisa menggunakan yang ada ala kadarnya. Siap. Seperti itu. Intinya Ya, bisa seperti hari ini. dikomunikasikan. Iya, Seperti luar hari biasa. ini kita masih apa adanya. Iya, Mudah-mudahan apa adanya ini bisa berlanjut. Iya. dan berdampak. Ya seperti tim videografer, editing masih dalam guru-guru Kota Goa, sangat luar biasa. Oke. Bukan dari luar ya, luar biasa Pak Ari. Baik Pak Ari, jadi tadi kita sudah bahas tentang nanti proyek apa yang akan kita lakukan dalam podcast ini dan hal-hal lain. Nah sekarang mungkin Pak Ari bisa sampaikan kira-kira siapa yang bisa terlibat dalam podcast ini, Pak Ari. Oke, baik. Jadi ini sama seperti yang kita bicarakan tadi ya. Iya. Bahwa ruang ini menjadi ruang bersama. Iya. Yang pertama, saya secara pribadi menginginkan studio ini menjadi dapur segala informasi Iya, betul. yang akan disalurkan ke masyarakat, ke orang tua, ke pelajar, ke peserta didik kita, sehingga informasi yang kita berikan kepada orang tua dalam bentuk audiovisual itu dia melalui proses sentuhan dari pihak IT sehingga kualitasnya baik. Iya. Dan artinya tidak sampai nanti disalah mengerti oleh orang yang terima informasi itu. Betul sekali ya. Sehingga kalau ke depan saya pikir siapa saja boleh berada di sini. Iya. Kita juga bisa pakai studio ini untuk misalnya ada teman-teman di SD, guru-guru SD yang mau memberi pelajaran public speaking, memberi pelajaran berwawancara terhadap pelajarnya, kita beri ruang. Misalnya ada kepala sekolah, bisa saja nanti tamu alumni tiba-tiba muncul, kita ajak ke sini. Mungkin ada hal baik yang bisa kita gali di sini, bisa kita dapat dan bisa kita terapkan untuk lembaga kita dan untuk peserta didik kita. Jadi intinya siapa saja boleh di sini. Intinya kita, yang penting kita ke arah yang baik dan berdampak untuk orang banyak, terkhusus untuk peserta didik kita. Oke, jadi ruangan ini terbuka untuk siapa saja. Ya, siapa saja. Misalnya nanti kalau Pak Edi mau wedding begitu, bisa kita ngobrol dulu di sini. Itu urusannya nanti kemudian ya. Kan Pak Edi kan orang kita, ya toh bisa. Supaya Asetnya nanti sudah kan ada. orang tahu, oh guru kota gua mau nikah. Iya, asetnya sudah ada media. Oke. Oh iya. Pak Edi cepat ya potongnya. Tenang. Oke. Baik, Pak Ari mungkin bisa menyampaikan pesan-pesan apa untuk pendengar, mungkin karena hari ini kita melakukan launching di episode yang perdana ini, mungkin pesan-pesan apa yang Pak Ari sampaikan sebagai tim kreator kepada pendengar. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih. Saya pikir sebenarnya bukan pesan, lebih ke harapan bahwa namanya sesuatu yang baru pasti baru juga cara menilainya. Jadi kami sangat mengharapkan koreksi
dalam bentuk yang baik, dalam bentuk yang membangun, sehingga fasilitas ini dan lembaga ini pada umumnya bisa berjalan dengan baik, dan support dari penonton itu penting supaya kita tetap semangat untuk tetap berkreasi. Dan saya pikir hal yang penting bahwa media ini harus dimanfaatkan. Cara memanfaatkannya adalah teman-teman yang nonton, anak-anak saya, pelajar yang nonton, orang tua yang nonton, bisa bangun interaksi kita di video itu, di komentar dan sebagainya, sehingga aspirasi bisa tersampaikan melalui itu, kemudian bisa bermanfaat untuk kita semua. Luar biasa. Dan yang berikut Pak Edi, saya tambah sedikit masih ada, silakan. Memang kita harus terbuka bahwa segala sesuatunya masih sederhana. Sehingga seperti tadi saya bilang bahwa kita semua baru. Kalau seandainya masih kurang berkenan secara tampilan dan sebagainya, kami akan berjuang fight untuk ke depan kita lebih baik lagi. Oke, baik. Iya, sebelum saya mengakhiri sesi episode perdana ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Ari. Tetap semangat untuk episode-episode selanjutnya. Pasti, siap. Baik, sebelum kita tutup sesi ini, kita bisa buat yel-yel. Seperti apa Pak Ari? Mungkin sudah ada baik ya. Jadi yel-yelnya ini, kalau hostnya bilang podcast Warta Kota Goa, yang kita bersama-sama, jawabnya Solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas. Oke, kita ulang sama-sama. Ulang ya? Oke. Podcast Warta Kota Goa, Solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas. Ulang. Warta Kota Goa, jangan podcast. Oke. Ulang. Podcast Warta Kota Goa, Solider pasti, Kota Goa prestasi, kerja keras, kerja cerdas. Oke, sahabat pencinta komunitas SMPS Katolik Kota Goa Bawai, sudah sangat jelas terkait podcast Warta Kota Goa sebagai media publikasi dan informasi. Selain itu, podcast ini sebagai media untuk pembelajaran baik sebagai siswa, guru maupun siapa saja yang akan terlibat dalam studio podcast ini. Harapan kami, kritik, saran, dan ide-ide yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Silakan ketik di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go